Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat, Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini sekedar informasi, insya Allah kita akan mengadakan podcast Kalam Barokah. Nanti kesananya akan diampu oleh Ustadz Zihad membahas tentang masalah waris. Masya Allah, Nah, insya Allah, insya Allah, insya Allah kita dikasih umur panjang, sehat, amin, afiat, amin, pertemuan kita akan berlanjut panjang. amin. Nah, dulu Ustadz Zihad ini yang ngajar Ali tentang fikih mawaris. Sepengalaman Ali, ngejelasinnya mudah, santai, tapi nggak bikin ngantuk. Masya Kalau Allah. nontonnya udah 2 minggu nggak tidur, ngantuk-ngantuk juga. Tapi nggak ada masalah, Bib. Kalau ngantuk, ada kopi. Ada kopi. Ada kopi. Jadi kalau ngantuk atau jenuh ya tinggal ngopi. Tapi pembahasan masalah waris memang cukup menarik, Bib. Karena di masyarakat dianggap waris itu adalah sesuatu yang tabu gitu. Bahkan banyak kejadian di masyarakat kalau misalnya ada yang meninggal, nggak usah ngomong warisan dulu deh, pamali Oh, gitu. benar. Kenapa ya pamali? Nggak enak, tanah masih Tanah basah, terus kubur juga masih masih basah. basah, masih berduka. Lagi itu orang Bogor, kapan keringnya? Tiap Hujan sore terus. hujan terus, nggak bakalan selesai-selesai itu urusan. Nggak jadi Yang dihitung. jadi masalah adalah banyak dari ahli waris itu nggak semuanya mereka hidupnya mapan. Nggak semuanya saudara-saudaranya ini hidupnya berkecukupan. Ada yang hidupnya memang butuh uang segera dan dia memang mengharapkan dari harta waris itu untuk biaya hidupnya, biaya sekolah Ah, anak-anaknya. Jadi memang betul, betul. hal-hal yang sifatnya di masyarakat ini dikatakan pamali, cobalah kita mau luruskan nih. Kita Ah, luruskan, jangan sampai pamali ini terus berkelanjutan, akhirnya timbul masalah-masalah baru gitu. Masalah baru, ada yang meninggal, tidak dibahas, tidak diinventarisir harta peninggalan si mayit. Akhirnya koleksi-koleksi si mayit kayak dia hobi touring lah, ah, helmnya yang jutaan, jaketnya, sarung sepatu, tangan sarung motor tangan. Berapa hari kemudian udah mulai hilang, belum dibagi udah belum hilang. dibagi, belum dibahas. Dia punya parfum disimpan di lemari koleksinya dia. Dia pikir oleh ahli waris yang lain, anak-anaknya ini kenang-kenangan nih dari almarhum. Dia Kenang-kenangan, bawa pulang. barokah. Barokah adanya, alhasil barokah. Padahal itu sudah bukan hak daripada milik si mayit itu. Oh, Itu sudah hak milik daripada ahli waris. ahli waris. Jadi kalau ketika dia mengambil, entah itu niat dia bilang mau tabarukan, niatnya mau ngambil berkah, itu sekarang sudah bukan hak milik daripada si mayit, tapi hak milik daripada Ahli ahli waris waris. bersama. Nah ini nih cobalah kita coba luruskan pemahaman di masyarakat. Dengan ditunda-tundanya penyelesaian masalah waris itu akan menimbulkan masalah yang baru Baru lagi lagi. gitu, Beb. Nah, tadi Ustadz cerita sedikit tentang minyak wangi, terus helm, sarung tangan, sepatu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan peninggalan si mayit itu apa aja sih, Ustadz? Oh ya, kalau istilah di kita tuh ada yang istilahnya harta peninggalan, ada yang Hmm. bilang harta pusaka, ada yang bilang tarikah. Yang lebih masyhur memang tarikah, memang diambil dari Tarika. bahasa Arab itu masdar bimakna maf'ul yang artinya adalah matruk. Oh, Secara matruk. bahasa ya, secara bahasa. Adapun secara istilah itu adalah harta atau hak yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, harta ini ada beberapa kelompok. Ada harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak itu apa? Kambing. Bergerak Kambing, dong, kambing. ayam. Ayam, sapi bergerak. Lalu gimana dengan emas? Ya bergerak juga karena bisa berpindah-pindah tempat. Maksudnya Oh. bergerak adalah bisa berpindah-pindah tempat gitu. Hmm. Walaupun kambing, sapi, dia punya ternak ayam, dia punya ternak ikan itu berpindah-pindah. Bahkan diantaranya seperti emas, dia punya perak, dia punya koleksi jam tangan, bahkan dia punya uang fiat, Ah, uang mata uang asing, atau mungkin dia punya mata uang yang sekarang lagi tren uang digital. uang digital. Mungkin di beberapa bursa dia punya uang entah itu Bitcoin, entah itu Ethereum, entah itu Doge, dan jelas itu semua adalah harta yang bergerak. Hmm. Ada harta yang tidak bergerak. Tidak bergerak arti kata memang sudah menjadi suatu menetap di situ seperti properti. Properti, gedung, Rumah. rumah, terus kontrakan, atau sawah, perkebunan. Nah, itu semua adalah harta yang tidak bergerak. Nah, ketika si mayit itu meninggal, itu harus diinventarisir dulu tuh. Apa saja Oh. peninggalan-peninggalan si mayit
ditulis satu persatu. Jadi yang bergabung ya bergabung. Tapi satu sisi sebagian ahli waris dia sudah mulai itu mendata, menginventarisir tanah tanah abah ada di mana aja, ini perumahannya, terus dilengkapi dengan surat-surat yang dirapikan semua. Sehingga ketika semua sudah lengkap dan masa bergabung sudah selesai, kumpul tuh semua ahli waris. Baik yang ahli waris yang memang dia mendapatkan bagian atau yang kemungkinan bisa terhijab. Diajak kumpul ngobrol, musyawarah, dalam arti kata ini loh harta peninggalan dari almarhum, ini semua yang harta yang tidak bergerak dan harta yang tidak bergerak, baik ada uang cash atau ada uang yang di rekening bank, itu semuanya harus tahu. Jadi ya sampai nanti ketika almarhum meninggal itu ada sesuatu benda yang disimpan oleh salah satu ahli waris. Cincin misalnya, cincin bagus nih, matanya cincin mahal nih, batunya juga batu mahal, disimpan, nggak ketahuan itu. Nah, hal-hal yang dianggap sepele seperti itu merupakan boleh dikatakan pencurian, karena dia mengambil hak daripada saudaranya yang di ahli waris. Nah, itu dari segi harta. Ada juga yang termasuk peninggalan daripada si mayit adalah berupa hak. Nah, hak ini ada yang finansial, ada yang non finansial. Yang finansial itu seperti hak diat, bayar diat wajib. Nah, suatu ketika si almarhum ini dibunuh oleh seseorang, maka setelah ada kesepakatan dia harus membayar denda. Si yang membunuh? Yang membunuh harus membayar denda. Nah, untuk menerima hak diat itu, maka diberikanlah kepada ahli waris. Nah, ketika ada kejadian pembunuhannya karena khilaf, gitu, karena nggak sengaja, atau misalnya tertabrak, setelah itu timbul kata damai, kata sepakat, nah hak untuk menerima denda itu diserahkan kepada ahli waris. Ke ahli waris. Nah, itu diantaranya. Ada juga lagi disebut dan hakul khiyar. Hak memilih. Contohnya almarhum ini dia membeli buku. Nah, ketika itu di toko buku ada kesepakatan. Kalau buku ini nanti ada cacatnya atau ada halamannya yang tidak ada, ini boleh ditukar ya. Nah, diganti. Nah, kesepakatan itu, hak itu beralih kepada si ahli waris untuk mengganti buku tersebut. Di antaranya. Atau ketika dia beli mobil, silakan bawa dulu deh mobil. Kalau ini mobil cocok, nyaman, beli. Lanjut beli. Tapi kalau nggak nyaman, nggak cocok, pulangin lagi. Kasih jangka waktu 3 hari. Belum sampai 3 hari, 2 hari, udah saking senengnya dia punya mobil baru nih. Akhirnya dia jantungan. Mati. Dia wafat. Nah, maka hak untuk menentukan pilihan tadi itu lanjut kepada ahli waris. Mau lanjut beli atau enggak tergantung ahli waris. Ada juga yang hak yang finansial itu diantaranya adalah hak yang syuf'ah. Itu biasanya ketika dia berkongsi, ada beberapa orang yang dia menanam saham di suatu perusahaan, ada satu orang yang dia ingin menjual sahamnya. Maka saham itu nggak boleh dijual kepada yang lain, kecuali memang ada orang yang berserikat di sana. Nah, maka ahli waris dia mempunyai hak untuk bisa membeli saham tersebut. Nah, itu diantaranya. Atau kita punya rumah, sebelahnya tanah kosong. Nah, tanah kosong ini dijual sama yang punya, dijual ke tetangga yang lain yang jauh. Yang jauh. Padahal yang lebih berhak beli kan yang di samping. Tetangga kanan kiri. Kanan kiri nih. Sehingga ahli waris yang berada di rumah tadi, dia punya hak paksa untuk membeli tanah yang di sampingnya dia. Nah, itu adalah hak yang diwariskan kepada ahli waris yang sifatnya finansial. Ada yang non finansial. Artinya tidak berupa harta, tidak berupa uang, tidak berupa materi. Contohnya seperti hak kisos. Darah bayar dengan darah, kalau luka bayar dengan luka. Nah, kejadiannya dibunuh dan ahli waris ingin ini harus dikisos lagi. Nah, maka ahli waris punya hak untuk menuntut si pelaku itu untuk dikisos. Atau tertabrak, ada cacat. Itu semuanya kembali kepada ahli waris. Atau juga disebut lagi hak dengan gozaf. Nah, ini termasuk dosa besar. Menuduh orang berzina sampai dia stres melakukan suatu perbuatan yang nggak pernah dia lakukan. Dia stres, sakit, meninggal. Kemudian hari ternyata nggak terbukti.
bahwa dia berzina. dia berzina, maka ahli warisnya berhak menuntut untuk orang yang menuduh dia berzina itu didera sebanyak 80 kali. Oh, Nah, jadi ini bukan suatu hal yang sepele menuduh menuduh orang berbuat zina berbuat atau zina. dikatakan kamu ini anak haram, anak zina atau menyaksikan nasab seseorang Oh, sampai tes DNA segala macam. Itu sesuatu hal yang besar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya adalah hak yang non finansial atau tidak non-finansial. ada materinya. Nah, Oh, itu hak yang nanti diberikan kepada si ahli ahli waris. waris. Gitu. Nah, tadi berarti kalau kita bisa simpulkan peninggalan si mayit ini berupa dua. Yang pertama ada harta, baik itu harta bergerak dan tidak Tidak bergerak, bergerak. sama hak, baik itu hak yang bersifat material ataupun yang bersifat Non tidak materi. material. Ya. Berarti misalkan kejadian ada orang yang wafat, itu secara segera ahli warisnya harus menginventarisir Betul. apa yang dipunya oleh si mayit Betul. ini, baik hak yang bersifat harta Betul. ataupun Berupa hak. berupa Nah, hak. jadi ahli waris itu punya pikiran gini nih, jangan punya pikiran di otaknya itu gimana ngebagiin waris, jangan, itu urusan terakhir tuh. Belakangan. Yang dipikir adalah harus ada 4 tahapan hak si mayit yang harus diberesin dulu nih Sebelum nanti membagi sebelum waris. membagi waris. Jadi jangan ujuk-ujuk udah hitung bagian saya berapa persen, bagian saya berapa sahamnya. Ini mah terakhir nih. Terakhir. Beresin dulu hak si mayit yang 4 ini. Kalau misalnya masih ada sisa tuh uang, baru deh bagi-bagi. Bagi-bagi. Kalau ada sisa. Kalau Takutnya nggak ada sisa nggak usah dibahas gitu. udah ngitung saya sekian. Udah ngitung-ngitung deh, udah Nggak ngitung ada nanti hartanya. bagiannya. Hartanya nggak ada karena sudah diselesaikan, ada di mungkin di sini ada wasiat, ada hutang ada hutang berkaitan dengan harta si mayit, ada hutang pribadi, ada yang berkaitan dengan pemakaman si mayit gitu. Banyak yang dikeluarkan di sini. Insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya nih. Pertemuan berikutnya. Ini pembahasan ini cukup menarik dan kita mencoba untuk membuka wawasan masyarakat. Yang pertama, yang penting itu adalah diinventarisir dulu, baik itu harta ataupun hak milik daripada si mayit. Adapun pembagiannya itu mah teknis. Yang penting nih kita pegang, kita keep dulu nih. Jangan sampai kemana-mana nih. Barang-barang yang sifatnya perental-perentilan yang berharga itu simpan dulu, diamankan dulu lah. Diamankan dalam arti kata diamankan untuk nanti dibagikan ya, bukan diamankan buat pribadi nih, bukan untuk pribadi. Diamankan nanti untuk dibagi lagi, supaya tidak ada yang mencomot satu-satu. Ada yang ngamanin cincin Ustadz, tapi dia milih-milih. Nah, oh yang berlian diamanin. Iya, udah pasti gitu. Udah pasti gitu. Itu makanya ini khawatirkan ketika mendapat kabar duka, almarhum dinyatakan oleh di rumah sakit secara medis sudah meninggal, langsung ambil tindakan mengamankan seluruh aset yang dimiliki oleh almarhum. Yang dikhawatirkan adalah gini, Bib. Kalau ternyata istrinya mendengar kabar suaminya meninggal, goncang dia. Dia goncang, ngedrop, akhirnya timbul penyakitnya kambuh, dia meninggal berikutnya lagi. Belum sempat dibagiin. Belum sempat dibagiin dan belum sempat untuk berkomunikasi dengan istrinya aset mana saja yang dimiliki oleh suaminya. Nah itu yang repot gitu. Kan terkadang banyak aset itu diketahui oleh orang terdekat sama istri. Oh iya. Nah itu gunanya ketika memang mendapat kabar duka, yang dilakukan tahap pertama adalah menginventarisir harta dan hak yang ada pada si mayit. Tapi kalau ada juga Ustaz cerita di desa-desa bahwa ketika ada seorang mati, itu si orang ini punya kambing 1 ekor. Kambing 1 ekor itu kan berarti termasuk yang perlu diinventarisir. Nah tapi ini si katakanlah kakak pertama. Yang punya kuasa lah ya. Punya kuasa lah. Paling gede ya. Niatnya baik mungkin mau ngejamu tamu-tamu tahlil, tapi pakai kambing buat malam si pertama, bapak. malam kedua, malam ketiga. Iya. Padahal kambing itu kan jatuhnya harta peninggalan. Banyak gitu, banyak. Jadi karena si kakak ini dia merasa anak paling tua, dia punya kuasa, dia punya wewenang. Akhirnya almarhum bapaknya ini punya ternak kambing yang memang sengaja diternakan untuk nanti dikurbankan Idul Adha. Sebelum itu orang tuanya meninggal, diambil, dipotong untuk menjamu tamu-tamu dan saudara-saudara yang datang dari jauh. Tanpa dia berkomunikasi lagi dengan adik-adik dan orang-orang ahli waris yang lain. Padahal itu sudah bukan milik si mayit. Bukan milik si mayit, itu milik daripada ahli waris, adik-adiknya gitu loh. Jadi dia harus izin dulu. Kalau misalnya adik-adiknya ditanya, setuju nggak
kalau setujunya dengan perasaan dia terbuka dan senang, lanjutkan. Lanjut. Tapi kalau dia mengatakan setuju dengan agak berat, nah berarti nggak setuju nih. Kenapa? Dia butuh duit, butuh uang, mungkin ternak itu dia mau jual nanti ketika hari kurban. Jadi sebagai orang yang paling tua di keluarga harus bijaksana lah. Oh, Jangan mengambil keputusan sendiri, ada ternak, sapinya sapinya disembelih, disembelih. buat acara tahlilan untuk menyambut tamu, untuk malam pertama, kedua, ketiga. Ujung-ujungnya kan niat baik dengan cara yang Cara yang salah, akhirnya salah. juga nggak bagus. Iya, betul. Sebagaimana dikatakan Imam Haddad, niat yang baik harus dijalankan amalnya yang baik juga. Amal Gitu. baik, niat Gitu, baik. Bib. Oh. Ya, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini tentang apa itu peninggalan dari sang mayit bisa bermanfaat buat kita dan juga kita lebih aware terhadap masalah-masalah waris. Mungkin cukup sekian Ustadz, Cukup. Khair. dimaafin salah-salahnya Insya Allah Ustadz. kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita Insya Allah. doakan sehat, afiat, Amin, dalam amin, keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa amin. Taala, dan kita masih bisa melanjutkan sampai tuntas Sampai permasalahan ini. tuntas. Amin. Amin, insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.